Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman. Oke, di video kali ini kita akan kembali membahas seputar pemberkasan CPNS walaupun sudah H-2 ya, teman-teman, dari batas untuk penyelesaian proses pengisian DRH di SSCN. Dan sebelum kalian lanjut, jangan lupa untuk tekan subscribe, like, komen, dan share ya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke teman-teman, seperti yang diketahui bahwa untuk pemberkasan CPNS 2019 itu berbeda dengan pemberkasan CPNS tahun-tahun sebelumnya ya. Ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 sehingga untuk pemberkasan CPNS tahun 2019 ini dilakukan secara online. Nah, tapi ada juga sih beberapa instansi yang tetap meminta untuk berkas fisik dikumpulkan di instansi mereka ya teman-teman. Dan adapun untuk video kali ini seperti biasa sumbernya ini saya ambil dari BKN ya teman-teman, mengenai tanya jawab untuk proses pemberkasan utamanya pengisian DRH di SSCN. Oh ya, sebelum kita lanjut, saya ada sedikit koreksi ya teman-teman. Untuk video mengenai panduan pengisian DRH yang pernah saya bikin itu kan saya juga buatnya berdasarkan dari live streaming yang dilakukan oleh BKN. Tapi di situ ada beberapa misinformasi ya teman-teman mengenai pengisian riwayat pendidikan. Di situ kan saya menyampaikan bahwa hanya dari 2 sekolah terakhir aja ya. Tapi ternyata kemudian ada pembaruan dari BKN bahwa semua riwayat pendidikan itu diisi mulai dari SD sampai dengan pendidikan terakhir sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang kita lamar ya. Jadi walaupun kita lulusannya S2 tapi kalau pendidikan yang kita lamar itu S1 berarti tetap aja yang kita isi itu hanya sampai dengan lulusan S1 yang kita gunakan pada saat mendaftar CPNS 2019 ini ya teman-teman. Nah, begitupun untuk berkas-berkas yang diupload di situ kan untuk live streaming yang pertama dari BKN bahwa poin-poin ini aja ya yang diunggah ketika melakukan pemberkasan di SSCN. Nah, jadi di sini itu nggak ada surat lamaran ya teman-teman, tapi kemudian ketika SSCN itu sudah bisa diakses atau dibuka setelah masa sangga yaitu dari tanggal 6 sudah bisa dibuka. Nah, kemudian ada perubahan menu nih pada menu unggahnya. Jadi di sini kemudian diminta untuk mengunggah juga surat lamaran. Nah, jadi di poin terakhir ini bahwa file scan surat lamaran CPNS yang ditujukan kepada instansi yang Anda lamar. Nah, yang ini sebenarnya itu sudah ada isinya ya teman-teman. Kalau ketika kalian mendaftar kemarin itu diminta untuk mengupload surat lamaran. Ini bisa dilihat kembali surat lamaran yang pernah kita upload. Dan kalau misalnya instansi yang kita lamar itu meminta untuk mengupload ulang surat lamaran yang baru, maka bisa kita unggah ulang. Tapi kalau misalnya tidak diminta untuk memperbaharui surat lamaran tersebut, maka nggak usah diunggah ulang, tetap menggunakan unggahan yang digunakan pada saat mendaftar CPNS. Oke, selanjutnya masih tentang pemberkasan CPNS. Jadi untuk hal-hal yang saya bahas ini bersumber langsung dari BKN ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah apa sih yang biasanya membuat pemberkasan para peserta CPNS ini tidak memenuhi syarat. Oke, jadi untuk peserta yang kemudian berkasnya itu dianggap tidak memenuhi syarat itu apabila yang pertama menyangkut batas umur dari pelamar. Misalnya saja saat melamar data di KTP itu mungkin masih muda ya atau masih memenuhi syarat untuk batas usia mendaftar sebagai CPNS. Kan usianya itu minimal 18 tahun dan maksimalnya itu 35 tahun ya teman-teman. Nah, ternyata setelah dilakukan verifikasi berkas nih di KTP-nya memang mungkin memenuhi syarat usianya, tapi pada ijazah itu tidak memenuhi syarat. Artinya misalnya di KTP-nya itu sudah 35 tahun, jadi cukup lah ya. Nah, kemudian di ijazahnya ternyata sudah berusia 36 tahun. Nah, berarti ini syaratnya tidak terpenuhi untuk bisa mendaftar CPNS. Nah, itulah yang biasa menyebabkan peserta itu gagal karena kan yang digunakan itu pastinya adalah data
ijazah ya teman-teman, karena kan di ijazah itu sudah nggak bisa diulang lagi ya datanya. Dan biasanya kalau memang ada perubahan data nih antara KTP ataupun ijazah, tentunya yang disarankan untuk diubah atau diperbaiki itu tentu saja adalah data di KTP, bukannya data di ijazah ya. Nah, selanjutnya yang menyebabkan pemberkasan dari peserta CPNS ini tidak memenuhi syarat atau bahkan dinyatakan gagal nih teman-teman, kalau mereka melanggar 5 permintaan. Nah, isi dari 5 poin yang ada pada surat pernyataan ini yang juga diminta diunggah pada akun SSCN. Yang pertama adalah tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Nah, yang kedua, peserta tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, TNI, Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Nah, ini termasuk dalam BUMN maupun BUMD ya teman-teman. Nah, yang ketiga adalah peserta tersebut tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS ataupun anggota TNI dan Polri. Yang keempat, peserta tidak menjadi anggota ataupun pengurus partai politik atau terlibat dalam politik praktis. Yang kelima dan terakhir adalah peserta tersebut bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau bersedia ditempatkan di negara lain yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya peserta mengelak nih ketika dia diminta untuk ditempatkan suatu wilayah, walaupun wilayahnya terpencil nih atau suatu negara, tapi peserta menolak, artinya peserta tersebut sudah tidak memenuhi syarat untuk diluluskan menjadi CPNS ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang bisa menyebabkan kegagalan pada saat pemberkasan adalah jika kalian ternyata bukan formasi cum laude nih teman-teman, tapi kalian melamar untuk formasi cum laude. Karena kan untuk formasi cum laude itu syaratnya akreditasi kampus maupun prodi kita itu ketika lulus adalah yang A. Ternyata kalian melamar di formasi ini padahal akreditasi prodi dan kampus kalian ketika lulus bukannya A tapi B. Nah, hal ini bisa menggagalkan kalian dan dinyatakan tidak lulus untuk CPNS 2019 ini. Nah, selanjutnya mengenai pengisian DRH nih. Kalau misalnya ketika mengisi DRH ternyata kalian salah input ataupun salah unggah berkas, apakah hal tersebut juga akan menjadikan kalian gagal menjadi CPNS ke depannya? Nah, hal ini teman-teman juga sudah dijawab oleh BKN ya. Jadi kalau misalnya ketika mengisi DRH di SSCN nih kalian melakukan kesalahan. Nah, yang pertama, jika kesalahan unggah maupun isi DRH tersebut kalian lakukan ketika kalian belum mengklik tombol akhiri pengisi DRH, artinya data-data tersebut masih bisa kalian perbaiki, masih bisa kalian ubah ya teman-teman. Misalnya kalian salah mengisi nama sekolah atau nomor ijazah nih, kalian tinggal kembali aja ke bagian pendidikan untuk memperbaiki atau menginput data yang benar di data sekolah tersebut. Nah, begitupun kalau misalnya kalian salah unggah pada dokumen surat pernyataan, ternyata kalian mengunggah surat keterangan sehat. Nah, kalian bisa melakukan unggah kembali, langsung klik aja tombol unggah untuk memperbaiki atau mengunggah dokumen yang tepat. Nah, yang kedua adalah jika kalian menyadari bahwa ternyata kalian salah input data atau salah unggah dokumen pada SSCN setelah kalian mengakhiri atau mengklik tombol akhiri pengisian DRH. Nah, maka langkah yang harus kalian lakukan adalah kalian harus segera melaporkan hal ini ke panitia seleksi CPNS di instansi yang kalian lamar. Nah, seperti yang diketahui bahwa perbaikan ketika dilakukan verifikasi oleh panitia seleksi CPNS di instansi masing-masing ini bisa dilakukan melalui proses verifikasi di aplikasi mereka, yaitu aplikasi Doku Digital, karena di sanalah akan ada suatu tombol validasi ya teman-teman.
Nah, jadi kalau misalnya ada pelaporan dari peserta kepada panitia seleksi yang menginformasikan bahwa ternyata ada data yang salah input atau ada dokumen yang salah unggah, maka panitia di instansi tersebut dapat segera melakukan validasi ini dengan menekan tombol tidak. Maka secara otomatis peserta akan segera mendapat notifikasi via WA untuk segera melakukan upload berkas yang benar di SSCN. Nah, jadi panitia tersebut akan membuka akses untuk peserta sehingga dapat mengunggah dokumen yang tepat ya teman-teman. Dan unggah ini cuma bisa dilakukan satu kali, jadi kalian betul-betul harus teliti untuk mengunggah dokumen yang tepat ya teman-teman. Nah, jadi hal ini juga sudah diinformasikan oleh BKN ya teman-teman, bahwa sistem SSCN Doku Digital BKN akan menginformasikan kepada peserta CPNS 2019 apabila terdapat kondisi semisal dokumen persyaratan yang belum valid, hasil scan dokumen yang tidak dapat dibaca, atau salah unggah dokumen. Notifikasi dikirim secara otomatis setelah instansi memeriksa unggahan dokumen pemberkasan kalian. Peserta dimohon untuk masuk ke akun SSCN dan melakukan perbaikan terhadap dokumen yang mengalami kendala. Ingat, pastikan setiap data yang diinput dan dokumen yang diunggah adalah data yang sesuai ya. Nah, ini juga dicantumkan untuk nomor resmi Doku Digital BKN ya teman-teman, yang akan dikirimkan via WA. Jadi pastikan juga nomor yang kalian input di DRH itu adalah terhubung ke WA kalian, karena pesannya dikirim via WA. Nah, jadi hal ini juga sudah pernah kejadian nih sama salah satu peserta yang kemudian sudah mendapatkan notifikasi via WA ya dari Doku Digital. Jadi seperti ini pesannya, notifikasi SSCN Doku Digital. Halo, ini ditutupi ya teman-teman untuk datanya atau informasi pesertanya. Sistem SSCN dan Doku Digital secara otomatis mengirimkan pesan ini setelah instansi memeriksa unggahan dokumen pemberkasan Anda. Kami informasikan bahwa terdapat dokumen persyaratan yang belum valid, yaitu DRH, surat keterangan nafsa. Mohon untuk masuk ke akun SSCN Anda kembali untuk mengunggah ulang dokumen yang sudah diperiksa instansi. Unggah ulang hanya dapat dilakukan maksimal 1 kali. Terima kasih. Sistem SSCN Doku Digital BKN. Pesan ini dikirim secara otomatis melalui sistem mohon untuk tidak dibalas. Jadi seperti ini contoh notifikasi yang akan kalian terima ya teman-teman. Kalau misalnya instansi sudah melakukan verifikasi berkas-berkas yang kalian isikan di SSCN kalian, dan ternyata mereka mendapati bahwa kalian salah unggah berkas atau salah isi data nih teman-teman. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan notif seperti ini, kalian bisa langsung membuka SSCN kalian untuk memperbaiki datanya. Nah, kemudian ini juga ada nih testi ya dari teman-teman yang sudah melakukan kesalahan saat mengisi DRH, kemudian mendapatkan notif itu dari BKN. Jadi notif ini dari BKN instansi kalian ya teman-teman, atau BKN. Jadi belum sampai di BKN pusat. Jadi masih dari seleksi atau verifikasi di instansi kalian. Nah, jadi di sini dari Manda Desi, alhamdulillah terima kasih bisa unggah ulang DRH. Kemarin ada salah satu angka di surat keterangan bebas nafsa. Harusnya tahun 2020 tapi ditulis 2010. Syukur banget langsung di WA agar upload ulang. Sekali lagi makasih. Kemudian ada komen juga nih dari Tovanos. Mbak Desi, mbaknya sudah dapat notif untuk unggah ulang. Akhiri isiannya per kapan ya? Nah, kemudian dijawab lagi nih, nggak ada lagi tulisan akhiri seperti pada awal sebelum unggah dokumen, hanya ada tulisan resume. Nah, kemudian dijawab lagi nih, tapi sudah upload ulang. Iya sudah, nanti masuk akun. Nah, jadi kalau nanti kalian diminta untuk unggah ulang, kemudian kalian sudah unggah ulang, itu secara otomatis sudah clear ya, udah selesai prosesnya teman-teman, sudah secara otomatis akan tersimpan di sistem SSCN. Jadi kalian nggak usah mencari lagi nih menu akhiri atau menu selesai di SSCN, karena kalau misalnya kalian sudah mengunggah, artinya itu secara otomatis sudah tersimpan di SSCN. Jadi kalian langsung aja buka di resume, terus cek lagi deh semua data-data yang sudah kalian unggah. Jadi seperti itu ya teman-teman.
Jadi kalian nggak usah khawatir nih teman-teman kalau misalnya terjadi kesalahan input data atau unggah data, yang penting itu memang nggak fatal seperti masalah usia, kalian tidak pernah dipidana, kalian tidak masuk sebagai anggota partai, atau kalian bukan melamar untuk formasi cum laude yang ternyata kalian memang bukan cum laude ya teman-teman, dan lain sebagainya. Kalian nggak usah khawatir, semua itu masih bisa diperbaiki asal bukan kesalahan yang fatal. Nah, selanjutnya ada pula nih yang bertanya kalau yang sudah benar berarti nggak ada notifikasi min admin. Nah, dijawab sama BKN nih, Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. Pras the romance, nanti tunggu panggilan masuk kerja berarti, atau tunggu notifikasi dari instansi kalau ternyata belum kelar diteliti instansi. Kemudian pertanyaan dari Meli Oktisavia. Jika proses unggahan telah diakhiri, apa bisa diperbaiki Pak? Mohon pencerahannya. Nah, kemudian BKN menjawab, jika instansi merasa perlu adanya perbaikan, maka instansi akan menotifikasi peserta seperti digambar di atas, dan peserta dapat kesempatan unggah sekali lagi. Nah, demikian ya teman-teman beberapa hal yang biasanya ditanyakan nih seputaran pemberkasan di SSCN. Semoga ini bisa membantu, dan infonya ini sangat valid karena betul-betul dari BKN ya teman-teman, untuk masalah-masalah yang ditanyakan oleh netizen dan sudah dibahas oleh BKN sendiri. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.